Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mesir ribuan abad silam menjadi saksi sejarah kehidupan seorang wanita yang hatinya dipenuhi keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Saat itu tanah piramida dikuasai oleh Fir'aun yang bengis. Ia memaksa seluruh rakyat Mesir menyembahnya. Allah telah mengutus Nabi Musa untuk menyelamatkan Bani Israel dari kekejaman sang raja. Namun Fir'aun teramat kejam hingga mereka yang beriman begitu takut untuk memperlihatkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu yang menyembunyikan keimanan tersebut yakni seorang wanita bernama Masyitah beserta keluarganya. Masyitah merupakan salah satu pelayan istana Fir'aun. Ia bertugas sebagai tukang sisir putri Fir'aun. Sejak bertahun-tahun silam, keluarga Masyitah setia melayani istana. Ketika agama Nabi Ibrahim disampaikan Nabi Musa di tanah Mesir, mereka mengimaninya. Namun tak ada yang tahu keimanan Masyitah, termasuk sang majikan. Hingga suatu hari, tibalah saat Allah menguji keimanan Masyitah dan keluarganya. Saat itu Masyitah tengah menyisir rambut putri Fir'aun. Tiba-tiba sisir di tangannya jatuh dan tanpa sadar asma Allah keluar dari lisan Masyitah. Allah, seru Masyitah spontan. Mendengarnya, putri Fir'aun sontak kaget. Ia pun segera menginterogasi Masyitah. Siapakah Allah itu? Jika Allah itu Tuhan, maka berarti Masyitah siap dihukum mati karena telah menentang Fir'aun. Masyitah tak juga menjawab pertanyaan sang putri. Keringat dingin menderas tubuhnya, ketakutan menderu hatinya. Siapa Allah itu? Mengapa kau tak menjawab? Apakah kau punya Tuhan selain ayahku? Seru sang putri. Masyitah terus bungkam, namun sang putri terus mendesaknya. Hingga keberanian pun datang dari diri Masyitah. Ia tahu betul, inilah saatnya keimanan hendak diuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah adalah Tuhanku, Tuhan ayahmu, dan Tuhan seluruh alam, jawab Masyitah dengan tegas. Mendengarnya, sang putri pun segera beranjak dari tempat duduknya menuju kediaman sang ayah. Ia segera melaporkan apa yang baru saja didengarkan dari lisan Masyitah. Sementara Masyitah mengabarkan kepada keluarganya untuk bersiap diri mendapat hukuman dari Fir'aun. Fir'aun marah bukan kepalang ketika mendengar kabar dari sang putri. Ia pun segera memanggil Masyitah ke hadapannya. Tanpa keraguan, Masyitah pun pergi memenuhi panggilan sang raja. Apa kau menyembah sesuatu selain aku? Tanya Fir'aun dengan suara menggelegar. Seluruh istana dibuat takut dengan amarahnya. Namun tanpa gentar, Masyitah menjawab dengan ringan. Ya, saya menyembah Allah. Allah Tuhanku, Tuhanmu, dan Tuhan segala sesuatu, kata Masyitah. Dengan geram, Fir'aun pun menyuruh pengawalnya untuk mengikat Masyitah. Kemudian menaruh seekor ular besar di hadapannya. Namun Masyitah tak bergidik. Bertambah marahlah emosi Fir'aun. Ia pun segera memanggil tangan kanannya, yaitu Haman, untuk mengeksekusi mati keluarga Masyitah. Haman kemudian segera mengumpulkan beberapa pengawal untuk menangkap Masyitah dan keluarganya. Ia pun kemudian memerintahkan pengawal lain untuk membuat lubang besar untuk diisi air panas selayaknya kawah bara dari gunung api. Ia bermaksud merebus hingga mati Masyitah dan keluarganya. Tibalah hari eksekusi, rakyat dikumpulkan untuk menyaksikan peristiwa sadis hukuman ala Fir'aun. Masyitah bersama sang suami dan 4 orang anak termasuk 1 bayi yang digendongnya telah berada di sana, siap menghadapi hukuman keji tersebut. Mereka melihat kubangan besar berisi air mendidih yang siap melumpuhkan tubuh mereka.
Namun hati mereka tidak gentar dengan siksaan dari seorang manusia. Mereka memilih beriman kepada Allah, Tuhan seluruh manusia. Sebelum dilempar ke air mendidih, mereka ditanya oleh Haman, apakah masih akan terus mengimani Allah dengan enggan menuhankan Fir'aun? Namun jawaban mereka selalu sama, Allah adalah Tuhanku, Tuhan Fir'aun, dan Tuhan seluruh alam. Kami akan terus beriman kepada Allah sekalipun harus terjun ke kawah mendidih. Maka bulatlah keputusan Haman untuk memasak mereka hidup-hidup dalam kubangan air yang mendidih. Suami Masyitahlah yang pertama kali mendapat giliran. Tubuhnya langsung dilalap air yang mendidih. Tinggal daging gosong tak bernyawa. Melihat eksekusi keji tersebut, Haman terbahak-bahak dan terus menghina orang-orang yang beriman kepada Allah. Masyitah terus di atas ketegarannya mengimani Allah. Setelah sang suami, kini giliran anak-anaknya. Satu persatu mereka dipaksa masuk ke air mendidih yang apinya menjilat-jilat. Semuanya dilakukan di hadapan Masyitah, hingga tinggallah tersisa Masyitah dan seorang anaknya yang masih bayi. Ia menggendong bayi itu erat-erat, hatinya masih tegar di atas nama Allah. Maka diseretlah ia dan bayinya mendekati air yang teramat panas itu. Ketika hampir memasuki kubang air, tiba-tiba setan membisikkan keraguan di dalam hatinya. Keraguan dengan merasa sedih dan kasihan pada sang bayi yang belum sempat tumbuh dewasa melihat dunia, bayi yang baru lahir tanpa dosa. Masyitah pun menghentikan langkahnya menuju ajal. Ia terus saja memandangi bayinya yang merah dengan perasaan sedih yang mendalam. Melihat keadaan Masyitah, Haman sempat berpikir Masyitah akan mencabut kata-katanya dan akan kembali menuhankan Fir'aun. Ia pun girang karena merasa ancamannya pada Masyitah berhasil. Namun, pikiran Haman salah. Masyitah tak pernah sedikit pun melepaskan keimanannya kepada Allah. Lalu dengan kehendak Allah, sang bayi tiba-tiba berkata kepada ibunya, "Wahai ibu, jangan takut. Sesungguhnya surga menanti kita," ujar bayi yang digendongnya. Mendengarnya, kembalilah ketegaran dan keberanian Masyitah. Ia pun mencium anaknya. Kemudian masuklah keduanya ke dalam air yang mendidih. Masyitah dan keluarganya mengakhiri hidup mereka dengan berpegang teguh pada akidah. Kisah Masyitah disebutkan dalam sebagian hadis Rasulullah tentang Isra Mi'raj yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Hibban, dan Tabrani. Hadis tersebut datang dari Haman bin Salamah dari Atha bin Sa'ib. Dalam perjalanan Isra Mi'raj ke Masjidil Al-Aqsa, Rasulullah melewati sebuah daerah yang aromanya sangat harum semerbak, seperti harum kasturi. Rasulullah pun bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, aroma harum apakah ini?" Malaikat Jibril pun menjawab, "Ini adalah harum Masyitah, tukang sisir putri Fir'aun." Rasulullah pun kembali bertanya. Maka malaikat Jibril pun mengabarkan kisah Masyitah kepada Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.